Terima kasih Anda masih bersama kami di ID Sumut Inspiring and Informatif. Pemerintah Kota Medan berkomitmen berkolaborasi dengan DPRD Kota Medan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam upaya mencapai target pembangunan. Dalam setiap penggunaan anggaran APBD Kota Medan tahun 2023 mendatang. Seperti apa rencana dan prioritas pembangunan Kota Medan di tahun 2023 mendatang? Berikut dialog selengkapnya dengan Wakil Ketua DPRD Medan Barumsyah. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat kembali menjumpai Anda dalam program Ainus Sumut Dialog. Dan hari ini saya mengangkat topik seputar APBD Kota Medan tahun 2023. Tentunya juga masih bersama saya Dira Nasution, dan hari ini saya sudah ditemani dengan narasumber saya yang sangat luar biasa tentunya juga di bidangnya, yaitu ada Bang Haji Teku Barumsyah, SHMH. Beliau ini adalah merupakan jabatannya adalah Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Dan hari ini menyangkut juga topik yang kita angkat untuk hari ini, kita berbincang dengan beliau. Selamat pagi Bang Bahrom. Pagi, Dira. Iya, pagi, dan pemirsa. hari ini kita mengangkat topik seputar APBD Kota Medan tahun 2023. Memang ini tinggal menghitung hari saja sih ya untuk kita menjelang 2023, dan tentunya juga kita pengen tahu juga, mungkin masyarakat Kota Medan juga ingin paham juga untuk penyerapan, seperti apa penyerapan anggaran APBD yang telah dilakukan oleh Pemko Medan untuk khususnya pembangunan Kota Medan. Seperti apa? Silahkan. Baik, makasih Dira. Bahwa untuk APBD 2023 tahapan yang sudah dilalui hari ini di DPR, kita baru selesai kesepakatan KUAPPAS, artinya kebijakan umum anggaran dan platform prioritas. Di sana kita sudah sepakati, ya tentunya yang membanggakan kita bahwa memang potensi untuk di 2023 yang akan datang, asumsi target kita itu memang lebih positif. Kenapa? Dari sisi target pendapatan, di mana 2022 kita menargetkan 6,4 triliun pendapatan, dan sementara di tahun 2023 target kita 7,2 triliun lebih. Begitu juga dari sisi belanja. Target belanja kita di 7,2 triliun lebih di 2022 ini. Tentunya target kita di 2023 itu menjadi 7,8 triliun. Hari ini itu Wali Kota Medan telah mengantarkan nota pengantarnya, dan tentunya ini sedang proses pembahasan Perda APBD 2023. Dan Perda APBD 2023 ini wajib disetujui ialah 1 bulan menjelang akhir masa jabatan tahun, yaitu minimal di 30 November 2022 ini. Itu wajib disepakati dan disetujui bersama untuk APBD 2023. Oke, dan untuk penggunaan anggaran, apakah menurut Bang Bahrum ini sudah maksimal begitu? Itu seperti apa? Ya memang di 2021 yang lalu kita punya potensi silpa yang besar, sehingga silpa itu 2021 silpa kita itu 1,1 triliun, dan itu memang sudah kita serap di perubahan APBD 2022 ini. Jadi itu dialihkan begitu? Ya, dan itu silpa di 2021 itu tentunya akan ditambahkan di 2022. Nah, jadi 2022 dalam perubahan APBD kita kemarin, silpa itu sudah disepakati untuk dipergunakan di tahun 2022. Walaupun kita pahami penggunaan 2022 ini hanya waktunya sekitar lebih kurang 2 bulan full. Jadi 1,1 triliun ini juga memang kita nggak bisa yakin bisa menyerap itu anggaran 1,1 triliun yang silpa itu. Nah, tentunya kita memberi support kepada Pemko, nggak perlu pun buru-buru, daripada nanti bermasalah. Silakan kalau yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Kalau tak bisa dikerjakan, tentunya kita yakin juga akan menjadi silpa lagi di 2022 ini. Iya, dan sekarang ini sudah dikerjakan apa tuh untuk? Iya, ini kan perubahan ini sedang evaluasi gubernur untuk 2022. Saya pikir di akhir Oktober baru bisa dikerjakan. Waktu sangat sempit. Iya. Sangat sempit, dan ini potensi silpa juga besar. Ya, karena memang mengerjakan sesuatu yang fisik yang besar sudah nggak mungkin lagi. Kan gitu. Paling yang ringan-ringan lah yang bisa dikerjakan dalam perubahan APBD ke depan 2022. Dan 2022 ini juga yang sudah sepakati kemarin memang berpotensi juga silpa untuk 2023. Karena silpa ini baru bisa dipergunakan, tak bisa di awal 2023. Nanti dipergunakan nanti pada perubahan APBD 2023 sekitar bulan 9, bulan 10 juga nanti. Dan ini memang agak mengganggu. Makanya kita berharap sesungguhnya silpa itu harus ditekan sedemikian
Kenapa silpa besar? Mungkin dari sisi perencanaan. Ada perencanaan yang keliru sehingga kita mau dilaksanakan di lapangan, ataupun ada persoalan kendala teknis di lapangan, tak bisa dikerjakan. Akhirnya daripada dikerjakan bermasalah, akhirnya uang itu disilpakan. Itulah kenapa bisa terjadi silpa. Dua hal menjadi penyebab silpa. Satu, perencanaannya yang memang belum matang. Yang kedua, ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa dilakukan pekerjaan itu, kondisi-kondisi dalam keadaan apakah teknis maupun non teknis, sehingga yang sudah direncanakan itu tak boleh dikerjakan, dilaksanakan, tak bisa dilaksanakan. Tapi memang sayang. Iya, sayang. Jadi setiap tahun sepertinya selalu ada silpa, itu kenapa begitu Bang? Tidak menjadi Iya, silpa itu ada dua. Iya. Kalau silpa efisiensi itu sesuatu hal yang kita luar biasa. Contoh pembangunan 1 miliar, nah, ternyata dilaksanakan 1,8, terus kemudian 2 miliar 1,8, berarti ada sisa 200 juta. Itu silpa yang baik. Kenapa? Sisa lebih kegiatan, ada silpanya. Ada silpa memang tak bisa dikerjakan, ya. Saya pikir itu ada dua hal. Kita berharap memang APBD yang baik ini, ya, semakin silpanya itu semakin sedikit. Itu APBD yang memang, ya, posturnya yang berarti perencanaan yang benar. Walaupun silpanya tetap ada, biasa itu memang. Oke, nah untuk 2023 ini, anggarannya itu kira-kira mau dititik beratkan itu ke sektor yang mana nih? Baik, Bang, kira-kira? yang pasti ada aturan baku, ya, pendidikan 20%, itu wajib. Kesehatan itu harus di atas 10%, ya. Tentunya hari ini untuk anggaran di 2023 itu pedomannya tetap kepada RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Ini kan tahun ketiga Pak Wali kita. Apa visi misi beliau yang mau dituntaskan di 2023? Misalnya apa hari ini menjadi persoalan? Kesehatan, drainase, banjir, dan lain-lain. Nah, hari ini memang konsentrasi untuk infrastruktur ialah penanganan banjir, misalnya. Tapi APBD kita hari ini cukup baik. Kenapa saya katakan baik? Belanja pegawai kita lebih rendah. Belanja pegawai kita hanya di 29% saja. Artinya memang anggaran itu tidak diserap kepada belanja pegawai. Biasa kan banyak APBD itu di daerah-daerah belanja pegawai tinggi, tapi belanja barang dan jasanya rendah. Ini hari ini 2023 belanja pegawainya itu di bawah 30%. Itu menjadi struktur APBD yang cukup baik. Target PAD kita, potensi PAD dari pendapatan udah hampir 50%. Orang nggak punya PAD, kita dari 7,2 triliun target pendapatan kita, 3,5 triliun itu pendapatan asli daerah Kota Medan. Ini salah satu potensi yang luar biasa, saya pikir memang PAD kita itu. Jadi uang tidak semata-mata kita dapati dari dana transfer pusat maupun dana transfer dari pemerintah provinsi. Jadi kita tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat anggaran kita. Iya, tapi memang sampai saat ini untuk masalah banjir ini terus itu dibenahi ya Bang? Ya, banjir ya satu hal yang menjadi persoalan banjir di Kota Medan. Pertama memang RTH kita di sini sudah nggak ada, udah kurang. Karena itu tadi pembangunan di kebablasan di tahun lalu berdampak sekarang. Seharusnya ketika banjir itu serapan airnya ke RTH kita yang 30%. Jadi nggak semua ke paret. Sekarang karena RTH kita hanya 0, sedikit ya, hanya 0,sekian persen daerah ini. Jadi semua hujan itu langsung ke air, ke paret. Dan itu nggak mau tampung. Pola pembangunan drainase sebagaimana selama ini itu parsial. Tidak kawasan. Dan itu tidak mengatasi masalah. Maka saya sarankan kepada Dinas PU, silakan Pak Kadis, bangun drainase itu kawasan. Tidak satu spot di sini, spot di sana. Dan ini airnya nggak tahu mengalir kemana. Satu kawasan, silakan itu benahi satu kawasan. Mulai dari primer, sekunder, tertier. Kemudian bangun dengan balai wilayah sungai. Jangan sampai drainase dibangun, balai wilayah sungai ini ternyata tidak memberi izin untuk aksesnya ke sungai. Nggak ada gunanya juga. Hari ini alhamdulillah kolaborasi pemerintah Kota Medan dengan balai wilayah sungai, pusat, itu sangat baik. Jadi beberapa daerah-daerah itu balai wilayah sungai memberi izin untuk dialirkan, karena wilayah sungai ini nggak boleh sembarangan orang bisa masuk gitu, nggak boleh ya. Hari ini diberi izin. Salah satunya untuk mengatasi banjir Kota Medan, salah satunya cara pembangunan drainase di Kota Medan harus dengan pola kawasan. Tidak bisa masing-masing menyeluruh begitu ya. Nggak bisa langsung di sini pembagian berdasarkan pemerataan daerah, kelurahan sana 2, kelurahan sini, nggak bisa. Tuntaskan satu daerah yang punya potensi banjir, situ tuntaskan benahi. Mulai dari hulu sampai ke hilir kemana airnya. Kalau nggak akan tertangani. Berarti itu sekarang yang lagi sedang dilakukan. Dan ini yang harus digagas. Nah, itu pola kawasan. Iya. Dan itu kira-kira kapan ya Bang kita bisa menikmati Ya, itu? Karena itu PR dari kapan PR, tahun gitu. Benar. Iya. Saya yakin kemudian
RTH kita harus dikembalikan. Kemudian ini pembangunan-pembangunan yang ada hari ini regulasinya. Berapa banyak orang melanggar aturan hari ini, toko IMB-nya itu rukonya hanya itu batas wilayah Railen itu, dia bangun kerangkeng ke depan, dia bangun, itu nggak boleh. Kemudian dia bangun di atas paret. Hari ini pemerintah Kota Medan giat-giatnya itu sedang meruntuhkan bangunan-bangunan liar yang ada di atas drainase. Itu salah satu upaya yang sudah dilakukan, selama ini belum dilakukan. Yang kedua, pola drainase. Kalau waktunya saya pikir ini berjalan. Memang tidak mudah, karena suatu buah daerah Kota Medan ini daerah yang sudah memang ya semeraut ya kita bilang. Ya akhirnya mau dikembalikan, caranya memang harus mencari pola-pola terbaru. Salah satunya pola kawasan. Itu harapan kita tentunya. Iya, dan kita juga berharapnya nanti sudah ke jalanan itu sudah vertikal, Bang, ya, bukan horizontal lagi nanti ke depannya, ya, Bang, ya. Karena juga memang kemacetan juga menjadi PR dan satu juga lagi kan. yang ingin saya sampaikan di sini bahwa untuk 2023 kita ada penambahan underpass, yaitu di simpang Jalan Juanda, kemudian di simpang Manhattan, kemudian juga ada jembatan layang. Dan itu juga memakai anggaran APBD dengan sistem multi setahun jamak, 2023 dan 2024. Tentunya itu untuk mengurai kemacetan. Itu nanti perencanaannya sekarang dan Yang sekarang kira-kira berapa 2023. tahun? 2023 sudah mulai akses. Sudah mulai 2023, 2024. Sudah bisa dipakai juga begitu ya? Ya sudah bisa dipergunakan. Oke. Nah ini pertanyaan saya selanjutnya juga untuk menurut Bapak juga bagaimana tata kelola tadi sudah ya untuk yang 2023 ini mungkin itu perencanaan yang akan dilakukan nanti ke depannya juga. Dan ini kira-kira untuk pemicu dari terjadinya silpa anggaran yang seperti yang sudah dikatakan tadi ya, itu bahkan setiap tahun itu juga hampir selalu ada silpa di Kota Medan. Nah itu seperti apa kira-kira? Iya, sebagaimana saya katakan tadi, silpa itu sebuah keniscayaan ya. Pasti, karena silpa yang benar, yang baik itu adalah silpa yang memang lebih daripada sisa. Setiap kegiatan, ternyata perencanaan kita kemarin itu berlebih. Ketika kita laksanakan, itu ada efisiensi menjadi silpa. Itu baik. Namun kadang-kadang ada silpa yang kenapa berdampak yang besar, karena kemarin 2021 silpanya gede ini. Dan itu memang agak tinggi, belum pernah sejarah silpa 1,1. Itu bisa jadi persoalannya. Itu tidak maksimal atau pekerjaannya tidak maksimal atau memang yang pertama memang di perencanaan kita memang sebagaimana tadi ternyata waktu penanganan banjir itu salah satunya yang dilakukan secara parsial. Sebenarnya kalau ini direncanakan ternyata nggak boleh begini, berarti ini jangan dikerjakan, karena kalau dikerjakan juga nggak ada gunanya, bukan mengatasi masalah tapi hanya memindahkan masalah. Dibangun paret di sini, airnya nanti kemari, sama aja kan, artinya udahlah biarlah silpa daripada sia-sia. Itu salah satu kebijakan yang buat Pemko Medan. Nah makanya harapan kita supaya tidak menimbulkan silpa yang banyak, lakukanlah kajian perencanaan, mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, semuanya itu memang harus benar-benar direncanakan dengan baik, dan ini implementasikan dengan yang baik. Kemudian pihak-pihak yang melaksanakan ini juga harus benar pihak-pihak yang profesional. Nah saya pikir itu, saya yakin ke depan silpa ini akan semakin berkurang. Oke, nah ini saya juga ingin bertanya seputar sinergitas juga. Iya, sinergisitas juga Pemko Medan terhadap kedua belah pihak ini, antara Pemko dan juga DPRD juga untuk merencanakan anggaran yang akan nanti kita lakukan tentunya di 2023 ini seperti apa? Baik, saya pikir kita Pemko dalam mengelola sebuah pembangunan wali kota tentunya dalam 5 tahun yang akan datang ada sebuah pedoman yang harus dipahami, yaitu pertama RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Dan ini visi misi harus masuk. RPJMD itu kesepakatan bersama dengan DPRD. Apa yang dilakukan oleh Pemko kita sepakat, ini arah kebijakan Pemko 5 tahun, Pak Wali apa visi misinya, kita sepakati. Artinya kita ikut terlibat di dalam perencanaan kota ini karena kita pemerintahan. Kemudian setiap tahunnya kita sepakati juga, ada sinergi kita. Pemko maunya apa tahun ini? Sektor mana? Kesehatan, pendidikan. Nah, diskusi sama kita, tim anggaran mereka dengan tim anggaran, saya sebelum salah satu pimpinan badan anggaran, sepakat. Semua setiap tahun kita sepakat dengan sistem pembangunan, perencanaan, penganggaran. Sepakat kita. Dan setiap tahun itu sinergi ya. Apalagi ini moto kolaborasi ya. Dan memang kita laksanakan selama ini cukup baik. Ya tentunya kalau ada dinamika-dinamika, tentunya itu kita cari sebuah persepsi yang beda, kita satukan persepsi. Demi untuk kepentingan masyarakat. Pasti ada, namanya di politik ya, pasti ada kepentingan, kebijakan, dan lain-lain. Tetapi sampai saat ini, sudah sekian lama, saya pikir ini kolaborasi cukup baik.
Oke, baik. Terima kasih Bang Bahrum Terima juga kasih, untuk Mbak waktunya Nida. hari ini dan penjelasannya sangat luar biasa sekali. Dan ini juga tentunya bermanfaat untuk kita semua, tentunya pemirsa. Dan sayang sekali waktu kita sudah di penghujung acara. Akhirnya seluruh kabar kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dira Nasution. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Bang Bahrum.